Ibu seneng banget loh, Pak. Anak kita dijodohin sama Rafin loh. Bapak juga, Bu. Dengan ini ya, Bu, kita bakal punya pengaruh yang lebih luas lagi di dunia politik. Bapak nggak cuma bisa jadi pejabat tingkat kota sekarang, Bapak pasti bisa jadi pejabat tingkat provinsi. Jangankan jadi pejabat tingkat provinsi, Bu. Bapak jadi menteri juga bisa kalau dibantu sama Pak Suryo. Ya ampun, Pak. Berarti duit kita bakal lebih banyak dong, Pak. Iyalah, Bu. Tapi, Pak, ini kita nggak apa-apa ya, Pak? Kita jadi lebih dekat sama keluarga Mandala. Lah, emangnya kenapa, Bu? Ya, akhir-akhir ini kan kita lebih dekat sama keluarga semesta, Pak. Bapak aja waktu ini diajak keluar negeri kan sama Pak Raja. Aduh, Bu. Itu urusan yang lain. Ini masalah masa depan kita. Ini kesempatan buat kita, Bu. Jadi mau nggak mau, kita harus dekat sama keluarga Mandala, Bu. Tapi nggak apa-apa ya, Pak. Kita lebih dekat sama keluarga Mandala. Bapak tahu sendiri kan, kalau Pak Surya sama Bu Bianca itu sering banget ngancam kita, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Justru dengan ini ya, Bu, kita nggak bakal diancam lagi sama mereka. Karena apa, Bu? Karena kita sudah memberikan anak kita ke mereka. Jadi, kita bakal lebih aman dari ancamannya Pak Surya dan Bu Bianca. Iyalah. Dan dengan ini ya, Bu, kita bisa lebih kaya di masa depan. Kenapa? Karena Bapak bisa korupsi dengan lebih aman. Bener loh kata Bapak. Ya ampun, Ibu gak sabar deh bakal jadi kaya raya, Pak. Makanya, Bu, apapun yang terjadi, perjodohan ini harus terlaksana. Jangan sampai Rafin gak mau buat dijodohkan. Jadi, apa yang harus Ibu lakukan, Pak? Ya suruh Mika lebih goda Rafin lah. Supaya Rafin itu mau dijodohkan sama Mika. Soalnya waktu ini, Rafin masih terlihat belum mau dijodohkan. Iya juga ya, Pak. Oke deh, Pak. Nanti Ibu bakal ngomong sama Mika. Masuk. Mika. Ibu, kenapa, Bu? Kamu mau kemana, Mika? Kok cantik sekali? Biasalah, Bu. Mau nongkrong sama Sinta sama Wina. Kenapa, Bu? Enggak. Ibu cuman mau ngebahas perjodohan kamu sama Rafin. Kamu mau kan dijodohin sama Rafin, Mika? Ya maulah, Bu. Rafin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Dia itu ya kasta paling tinggi di antara anak-anak pejabat. Siapa sih yang gak mau dijodohin sama dia, Bu? Bagus sekali, Mika. Ibu suka sama pemikiran kamu. Tenang aja, Bu. Aku tuh gak mungkin nolak-nolak perjodohan kayak anak-anak yang di sinetron-sinetron gitu, Bu. Aku mau banget lah dijodohin sama Rafin. Apalagi dia itu anak orang hebat sama anak orang kaya, Bu. Ibu cuma mau titip pesan sama kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus ngebuat Rafin suka sama kamu. Pasti suka lah, Bu. Mika lo cantik. Nggak mungkin dia itu nggak suka sama Mika, Bu. Tapi Ibu lihat, waktu ini dia masih menolak perjodohan ini, Mika. Ya juga sih, Bu. Tapi kayaknya, Bu, itu karena Rafin suka sama seseorang deh. Suka sama seseorang? Siapa itu, Nak? Itu, Bu, si Feli, mantan anak pejabat kota Jakawarna yang bapaknya masuk penjara itu loh, Bu. Anak kayak gitu disukain sama Rafin. Kayak gitu deh, Bu. Soalnya waktu ini Rafin kelihatan perhatian gitu sama Feli. Mika, pokoknya ya, Nak, kamu harus bisa ngalahin si Feli itu. Tapi gampang sih. Sekarang aja kamu udah dapat persetujuan dari orang tuanya Rafin kan? Jadi udah pasti kamu menang dari Feli, Nak. Bener banget, Bu. Tapi kamu harus sih ngebuat si Feli itu sadar supaya dia itu tahu diri lah, gak deket-deket lagi sama Rafin. Ini demi masa depan kamu, Nak. Kalau kamu berhasil ya nikah sama Rafin, aduh, masa depan kamu bakal aman, kamu bakal tenang selamanya, Nak. Benar juga ya katanya Ibu. Oke deh, Bu. Aku bakal buat Rafin suka sama aku. Dan aku bakal buat Feli sadar sama posisinya dia sekarang. Yaudah, itu aja yang ingin Ibu sampaikan sama kamu. Have fun ya nanti sama teman-teman kamu, Nak. Oke, Bu. Ibu ke kamar dulu ya, Mika. Feli. Ya juga sih.
Cuman dia sainganku satu-satunya sekarang. Oke Mika, kamu harus ngebuat Feli sadar diri sekarang. Istriku? Istriku? Iya sayang, kenapa? Aku ada meeting sebentar lagi. Kamu hari ini ada kerjaan? Aku kayaknya harus ke Jakawarna sekarang. Aku harus ngecek toko kue yang ada di situ. Wah, aku sepertinya nggak bisa mengantar kamu hari ini. Kamu tidak apa-apa sendiri? Gak apa-apa kok Amar, aku bisa sendiri. Mandiri sekali ya kamu. Tapi aku tidak tega kalau melihat kamu pergi sendiri. Aku batalkan saja meetingku agar aku bisa mengantar kamu hari ini. Nggak boleh ngebatalin meeting mendadak kayak gini, Amar. Kasian loh klien kamu. Emang klien kamu sekarang siapa, Amar? Sama Donald Trump. Donald Trump? Presiden Amerika itu? Iya. Astaga, Amar. Masa kamu ngebatalin meeting sama Presiden Amerika cuman buat nganterin aku ngecek toko doang? Ya nggak apa-apa. Apapun akan aku lakukan demi duniaku. Nanti tantrum loh Donald Trump kalau meetingnya dibatalin tiba-tiba. Aku bisa sendiri kok, Amar. Beneran gak apa-apa istriku? Gak apa-apa, Amar. Aku bisa sendiri kok. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Semangat meetingnya hari ini. Udah istriku, maafkan suamimu yang tidak bisa mengantar kamu hari ini. Siapa ini nelpon? Donald Trump? Halo Donald Trump? Wait a minute, I'm on my way. Wah, kota Jakawarna yang paling oke ya buat ngumpul-ngumpul. Paling enak, paling asik deh pokoknya. Namanya juga ibu kota, Sinta. Pusatnya semuanya di sini. Guys, aku punya berita penting buat kalian. Berita apaan, Mik? Bapakmu ketangkep KPK. Enggak ya? Terus apa? Rumahmu dijarah warga? Enggak. Kok kalian ngomongnya kayak gitu sih? Ya kan kita anak pejabat, Mik. Biasanya beritanya kayak gitu nggak sih? Bener, kali ini emang beritamu apaan? Kali ini itu ya, beritanya baik. Kalian jangan negatif thinking dulu dong. Apaan Mika? Cepetan dong, penasaran banget nih. Iya apaan beritanya? Jadi guys, waktu ini aku diajak ketemuan tau gak sih? Sama orang tuanya Rafin. Dan kalian tau gak? Aku dijodohin sama Rafin. Wah, serius kamu, Mik? Kamu gak bohong kan? Serius lah. Waktu ini tiba-tiba aja aku sama orang tua aku diundang ke rumah Rafin. Tiba-tiba aja mereka langsung ngomong, aku mau dijodohin sama Rafin. Kok bisa? Aku juga pengen, aku juga mau. Rafin kan anak pejabat tertinggi di negara ini. Itu cita-cita semua anak pejabat gak sih bisa dijodohin sama Rafin? Iya, aku juga pengen kalau jadi jodohnya Rafin. Itu kasta tertinggi gak sih di dunia pejabat? Mohon maaf ya semuanya, tapi aku udah resmi dijodohin sama Rafin. Om Surya dan Tante Bianca langsung loh yang ngomong sama aku. Iri banget. Iya, enak banget kamu Mika bisa dijodohin sama Rafin. Iyalah, karena aku anak pejabat dari kota besar, kota Surandara, kota paling hebat kedua di negara ini. Ya ampun Mik, masa depanmu tuh udah enak banget loh Mik. Iya, dengan kamu dijodohin sama Rafin, kamu bisa jadi istri pejabat nantinya. Jangan kayak gitu dong ngomongnya. Aku jadi ketinggian nih sekarang. Tapi, aku masih punya satu masalah sekarang. Apaan Mik? Jangan bilang Rafin menolak perjodohan ini. Dia gak bilang nolak sih. Tapi dia kayak masih gak setuju aja. Kok gitu? Kenapa? Kayaknya ya, Rafin ada rasa sama Feli. Feli? Mantan anak pejabat yang bapak yang masuk penjara itu? Mana mungkin Rafin itu mau sama cewek rendahan kayak Feli? Iya kan? Tapi kayaknya ya, si Feli itu juga ada rasa sama Rafin. Waktu ini aja ya, pas pertemuan orang tua aku sama orang tuanya Rafin, itu Feli ada tau gak sih di rumahnya Rafin? Serius? Gila sih si Feli. Serius?
Makanya ya, aku tuh agak kepikiran sama perjodohan ini. Aku takut aja si Raffin itu gak mau dijodohin sama aku. Wah, ini gak bisa dibiarin sih, Mik. Kamu harus ngebuat Feli itu sadar sama posisinya dia sekarang. Iya, tapi aku bingung caranya gimana. Gini aja, kita prank aja si Feli. Prank? Prank gimana? Kita chat aja si Feli, terus kita ngaku-ngaku jadi Raffin. Dan kita ajak Feli ketemuan di sini. Nah, kalau dia emang beneran suka sama Raffin, pasti dia bakal mau sih buat datang ke sini. Dan pas dia beneran datang ke sini, kita labrak dia habis-habisan. Ide bagus tuh. Boleh juga tuh idenya. Oke, aku bakal chat Feli sekarang. Raffin pasti masih marah sama aku. Pasti dia nggak mau lihat wajahku lagi. Setelah dia tahu, aku yang membuat orang tua kandungnya tidak ada. Tapi aku harus bicara sama dia. Aku harus jelasin semuanya. Raffin itu anakku, walaupun bukan dari darahku. Raffin, pergi. Raffin, ibu cuma mau bicara sebentar. Aku bilang pergi. Raffin, ibu tahu kamu marah dengan ibu, Raffin. Marah? Ibu pikir aku cuma marah? Aku baru tahu orang tua kandungku mati. Dan orang yang selama ini aku panggil ibu, ternyata terlibat sama kematiannya. Raffin, ibu bisa jelaskan semuanya, Raffin. Jelasin apa lagi, Bu? Jelasin kenapa ibu bohong sama aku. Jelasin kenapa ibu masih bisa senyum sama aku setelah ngebuat orang tua aku jadi meninggal dunia. Itu yang ibu mau jelasin. Ibu salah, Raffin. Ibu tahu ibu salah, Raffin. Baru sekarang ibu sadar. Dari awal, ibu hanya ingin punya anak, Raffin. Ibu ingin kamu jadi anak ibu seutuhnya. Dengan cara ngambil hidup orang lain. Aku pikir orang tua kandungku tuh gak sayang sama aku. Aku pikir mereka gak mau nyari aku lagi. Tapi ternyata mereka udah gak ada. Raffin. Dan ternyata selama ini aku tinggal sama seseorang yang udah ngebuat mereka jadi gak ada. Ibu sayang sama kamu, Raffin. Sayang? Ibu cuma sayang sama kehidupan ibu sekarang. Ibu gak sayang sama aku. Kalau ibu emang sayang sama aku, ibu gak bakal bohong selama ini. Ibu takut kehilangan kamu, nak. Tapi ibu udah bikin aku kehilangan segalanya. Raffin, ibu mohon jangan benci ibu ya, Raffin. Aku gak tahu harus ngerasain apa ke ibu sekarang. Raffin. Sebagian dari aku masih ingat ibu yang ngerawat aku dari kecil. Tapi sebagian lagi, aku cuma bisa ngeliat ibu sebagai orang yang ngehancurin hidupku. Jadi jangan paksa aku buat maafin ibu sekarang. Ibu gak maksa kamu buat maafin ibu, Raffin. Bagus, karena aku belum bisa. Dan kayaknya gak akan pernah bisa. Maafin ibu ya, Raffin. Ibu benar-benar salah sama kamu. Siapa ini? Raffin? Ngomong apa dia? Apaan sih, Raffin? Mau ngomongin apa sih tentang hubungan kita? Emangnya ada apa sama hubungan kita? Oke deh, aku harus siap-siap. Oke, aku bakal kesana sekarang. Gimana, Mik? Dirit nggak sama si Feli? Nggak cuma dirit, tapi dibalas juga sama Feli. Dia lagi menuju ke sini sekarang. Kena jebakan tuh si Feli.
Ya ampun, gak kebayang deh sama ekspresinya Feli. Dia kesini berharap ada Rafin, ternyata ada kita. Dan saat dia datang ke sini, kita bakal aja dia habis-habisan. Oh ya, Mik, Feli udah tahu belum kalau kamu dijodohin sama Rafin? Belum sih. Kasih tahu sekarang aja biar dia sadar diri. Oke, aku bakal kasih tahu pas Feli datang ke sini nanti. Kayaknya di sini deh tempat Rafin nyuruh ketemu. Tapi mana sih orang itu? Yes. Kalian ngapain ada di sini? Kita kebetulan aja lagi ngumpul di sini. Sekarang giliran kita yang nanya sama kamu. Kamu ngapain di sini, Vel? Ya pengen aja. Emangnya kenapa? Nggak boleh. Pengen aja. Kalian apa-apaan sih? Kepo banget ya kalian sama kehidupanku. Kita nggak kepo, Vel. Kita cuma kasihan aja sama kamu. Yakin cuma pengen aja. Maksud kalian? Kamu kesini lagi nyari seseorang kan, Feli? Kamu lagi nunggu Rafin kan di sini, Vel? Kenapa kalian bisa tahu? Ya, karena aku yang ngechat kamu buat datang ke sini. Feli, tinggal chat aku Rafin doang langsung mau ya datang ke sini. Lucu banget deh, Feli kena tipu. Kenapa kalian ngechat aku pura-pura jadi Rafin? Kalian ada masalah apa sih sama aku? Masalahnya itu karena kamu terlalu deket sama Rafin. Fel, kamu suka ya sama Rafin? Mik, dari mukanya kelihatan sih kalau dia emang beneran suka sama Rafin. Oh, enggak. Aku nggak suka kok sama dia. Kalau nggak suka, kenapa kamu mau datang ke sini? Waktu aku pura-pura ngechat jadi Rafin. Dari situ aja udah kelihatan loh, Vel. Kalau kamu itu suka sama Rafin. Udah, ngaku aja, Vel. Kamu suka ya sama Rafin, Vel. Cie. Diam ya kalian. Diam. Feli. Kok kamu bisa sih suka sama Rafin? Kamu gak sadar sama diri kamu, Vel? Maksudmu? Pakai nanya lagi. Ya, kamu harus sadar, Vel. Kalau kastamu sama Rafin, itu beda jauh, Vel. Itu bukan anak pejabat lagi, Vel. Bapakmu itu udah di penjara. Mamamu itu udah gak mau ngurusin kamu. Kamu itu adalah cewek dengan kasta paling rendah di antara kita semua. Aku yakin sih kamu uang aja pasti gak punya kan, Feli? Rumah aja numpang di rumahnya Om Suryo. Memalukan banget sih. Vel, semoga setelah ini kamu sadar diri ya. Dan jangan berani buat deketin Rafin mulai dari sekarang. Emangnya kenapa? Siapa kamu ngatur-ngatur aku, ha? Ngapain kamu berani-beranian nyuruh-nyuruh aku, ha? Wah, nantangin banget ya si Feli. Kasih tahu, Mik, kamu ini siapa, Mik? Vel, dengerin baik-baik ya. Kamu ingat kan? Waktu ini,
orang tua aku sempat ketemu sama orang tua Rafin. Ingat? Kenapa emangnya? Waktu itu, orang tuanya Rafin ngejodohin aku sama Rafin. Mereka bilang aku itu cantik. Mereka bilang aku itu emang selevel sama Rafin. Makanya, aku dijodohin sama Rafin waktu itu. Yah, langsung gak bisa berkata-kata loh dia, Mik. Langsung kena mental kan kamu, Vel. Jadi sekarang kamu paham kan, Vel? Kenapa kamu gak boleh dekat-dekat sama Rafin sekarang? Ingat ya, Vel? Kamu itu gak pantas sama Rafin. Kamu gak selevel sama dia. Kamu beda jauh sama aku. Bapakmu di penjara. Mamamu gak mau ngurus kamu. Kamu udah hancur, Vel. Kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu adalah wanita dengan kasta paling rendah di dunia. Cukup! Siapa dia? Aku juga nggak tahu. Tante siapa? Ngapain ikut campur sama urusan kita? Saya adalah ibu dari Feli. Saya mendengar semua percakapan kalian. Dan kalian bilang anak saya adalah perempuan paling rendah. Mentang-mentang kalian anak pejabat. Kalian bisa saya nanya ngomong kayak gitu? Ya kan kenyataannya emang kayak gitu, Tante. Feli emang perempuan paling rendah sekarang. Dan kita memang anak pejabat. Kalian bangga sekali ya jadi anak pejabat. Padahal yang kalian banggakan itu bukan hasil kerja kalian. Jabatan orang tua kalian itu bukan prestasi kalian. Harta orang tua kalian itu bukan harga diri kalian. Dan nama besar keluarga bukan alasan kalian untuk menginjak harga diri orang lain. Kalian bilang Feli tidak selevel dengan kalian. Justru dari cara bicara kalian, saya bisa lihat siapa yang paling rendah di sini. Orang yang benar-benar berkelas tidak perlu merendahkan orang lain hanya untuk terlihat tinggi. Kalau kalian memang benar-benar anak pejabat, bersikaplah seperti orang yang berpendidikan. Bukan seperti orang yang baru punya kuasa. Anda nggak perlu ikut campur ya. Ini urusanku sama Feli. Feli anak saya. Jadi selama kalian menghina anak saya di depan saya, itu urusan saya. Dan satu lagi, jangan bangga karena dijodohkan sama seseorang yang orang itu belum tentu memilih kamu. Kalau Rafin memang memilih kamu, kamu gak perlu repot-repot menjebak Feli hanya agar kamu menang. Jadi sekarang kalian pergi. Atau saya bakal panggil security di mall ini. Emangnya tante siapa, hah? Tante yang punya mall ini? Saya memang bukan yang punya mall ini. Tapi saya adalah salah satu pemilik toko paling besar di mall ini. CLA.RA. Iya. Tante ini... dia
itu pemilik skincare terkenal, CLE.RE. Mik, udah deh, ayo kita pergi. Iya, Mik. Feli, kamu nggak apa-apa? Mama. Sini, nak. Sabar ya, nak. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!